Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3199096. Saya berasal dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa alat ukur yang dipelajari pada semester 2 ini. Nah, yang pertama kita langsung saja. Yang pertama yaitu ada jembatan pembanding. Nah, jembatan pembanding ini ada dua macam, yaitu jembatan pembanding kapasitansi dan juga jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding kapasitansi digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkan terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Sedangkan jembatan pembanding induktansi mirip dengan jembatan pembanding kapasitansi, namun jembatan pembanding induktansi ini dengan cara membandingkan induktansi yang tidak diketahui dibandingkan terhadap induktor standar yang diketahui. Nah, mungkin itu merupakan penjelasan dari jembatan pembanding. Lalu kita lanjut ke alat ukur yang kedua, yaitu jembatan Hay. Jembatan Hay digunakan untuk pengukuran sebuah induktansi yang tidak diketahui yang dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Rangkaian Hay lebih menyenangkan untuk pengukuran Q yang tinggi. Persamaan setimbang juga diturunkan dengan memasukkan nilai impedansi lengan-lengan jembatan ke dalam persamaan umum kesetimbangan jembatan. Kita lanjut ke alat ukur yang ketiga, yaitu ada jembatan scaring. Jembatan scaring merupakan salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting. Dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Alat ini memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan scaring digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, alat ini terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut fase yang sangat mendekati 90 derajat. Nah, kita lanjut ke alat ukur yang keempat, yaitu ada jembatan Wien. Jembatan Wien dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaian sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, sebuah jembatan Wien kita temukan di dalam alat penganalisa distorsi harmonik atau harmonic distortion analysis, di mana dia digunakan sebagai saringan pencatat yang membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Pemakaian jembatan Wien juga terdapat di dalam osilator audio dan frekuensi tinggi sebagai elemen pengukur frekuensi. Namun dalam hal ini jembatan Wien dibahas dalam bentuk dasarnya yang direncanakan untuk mengukur frekuensi. Lalu kita lanjut ke alat ukur yang kelima, ada alat pentanahan Wagner. Salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan merupakan alat pertanahan Wagner ini. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi di antara lengan-lengan jembatan tidak dihilangkan oleh sambungan tanah Wagner dan masih mempengaruhi ketelitian pengukuran. Karena penambahan sambungan tanah Wagner, maka tidak akan mempengaruhi syarat-syarat kesetimbangan. Prosedur pengukuran akan tetap tidak berubah. Lalu kita lanjut ke jembatan impedansi, yaitu alat ukur yang keenam. Merupakan salah satu jembatan laboratorium yang paling diminati dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal ini. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas sebegitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tehanan DC dan AC, induktansi dan faktor penyimpanan Q dari sebuah induktor, dan kapasitansi dan faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Jembatan universal terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta sekelar yang sesuai, detektor AC dan juga DC.
generator AC dan juga DC, dan standar-standar impedansi lainnya. Lalu kita lanjut ke alat ukur yang ke-7, yaitu ada osiloskop. Osiloskop adalah suatu alat elektronik yang digunakan untuk memetakan alias memproyeksikan sinyal listrik serta frekuensi menjadi bentuk gambar grafik agar lebih mudah dibaca dan juga dipelajari. Nah, alat ukur yang satu ini banyak digunakan di bidang penelitian, sains, engineering, kesehatan maupun telekomunikasi. Dengan menggunakan alat ukur osiloskop, kita dapat melihat serta menganalisa bentuk gelombang sinyal listrik maupun frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, ada beberapa kegunaan dari osiloskop, antara lain yaitu osiloskop dapat mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu. Lalu yang kedua, osiloskop dapat mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi. Lalu yang ketiga, osiloskop dapat mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Lalu yang keempat, osiloskop dapat membedakan arus AC dengan arus DC. Lalu yang kelima, osiloskop dapat mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungan terhadap waktu. Nah, lalu osiloskop ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu display dan panel control. Display menyerupai tampilan layar televisi, hanya saja tidak berwarna-warni dan berfungsi sebagai tempat sinyal uji ditampilkan. Sedangkan panel control berisi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan di layar. Nah, kita lanjut ke GPS. GPS atau Global Positioning System. Nah, ini sangat digunakan pada saat ini, teman-teman. GPS merupakan sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem ini dibuat dan dikembangkan oleh Amerika Serikat secara sederhana. Cara kerja GPS secara sederhana, cara kerja GPS yaitu perangkat GPS menerima sinyal yang ditransmisikan oleh satelit GPS. Dalam menentukan posisi, kita membutuhkan paling sedikit 3 satelit untuk penentuan posisi, lalu 2 dimensi dan 4 satelit untuk penentuan posisi 3 dimensi. Semakin banyak satelit yang diperoleh, maka akurasi posisi kita akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari GPS ini. Bagian yang pertama ada bagian angkasa atau satelit. Bagian angkasa terdiri dari satelit-satelit yang mengorbit dan mengelilingi bumi. Lalu yang kedua ada bagian pengontrol. Bagian pengontrol adalah stasiun pemonitor dan pengontrol satelit yang berfungsi untuk memonitor dan mengontrol kelayakgunaan GPS. Lalu yang terakhir, bagian pengguna. Bagian pengguna adalah peralatan yang dipakai pengguna satelit GPS, baik di darat maupun di laut maupun di udara dan bahkan maupun di angkasa. Alat penerima sinyal GPS diperlukan untuk menerima dan memproses sinyal-sinyal dari satelit GPS untuk digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan maupun waktu. Nah, ke alat ukur yang berikutnya ada sound level meter. Nah, sound level meter ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan suara, yaitu tingkat kebisingan suara yang tak dikehendaki atau yang dapat menyebabkan rasa sakit di telinga. Sound level meter biasanya digunakan di lingkungan kerja seperti industri penerbangan dan sebagainya. Selain itu, sound level meter juga dapat digunakan untuk memverifikasi persis berapa banyak tingkat suara telah berubah. Semua sound level meter memiliki fitur pengukuran kondensor, mikrofon,
direksional, prempik, jaringan pembobotan frekuensi, rangkaian detektor, RMS, layar pengukuran, AC, dan DC output yang digunakan untuk merekam data hasil pengukuran. Lalu sound level meter ini berfungsi mengukur tingkat kebisingan di lingkungan kerja dan berfungsi untuk memverifikasi persis berapa banyak tingkat suara telah berubah. Sound level meter juga berfungsi untuk mengukur kebisingan antara 30 sampai 130 desibel dalam satuan desibel dBA dari frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Lalu, prinsip kerja sound level meter ini ialah didasarkan pada getaran yang terjadi. Apabila ada objek atau benda yang bergetar, maka akan menimbulkan terjadinya sebuah perubahan pada tekanan udara yang kemudian akan ditangkap oleh sistem peralatan. Lalu selanjutnya, jarum analog akan menunjukkan angka jumlah dari tingkat kebisingan yang dinyatakan dengan nilai desibel atau dB. Kita lanjut ke alat ukur yang ke-10, yaitu luxmeter. Nah, alat ukur cahaya ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup untuk melangsungkan kehidupan. Nah, untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini, maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linear terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya ke sensor, maka akan semakin kecil nilai yang ditunjukkan luxmeter. Nah, kita lanjut ke prinsip kerja luxmeter ini. Secara sederhana, luxmeter ini merubah energi cahaya menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik. Kemudian arus listrik ini digunakan untuk menggerakkan jarum penunjuk pada luxmeter analog, dan pada luxmeter digital digunakan untuk menampilkan hasil intensitas cahaya yang didapat pada layar panel yang sudah ada di luxmeter ini. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar cahaya yang diterima, maka arus listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Lalu kita lanjut ke alat ukur berikutnya yang ke-11, yaitu ada anemometer. Nah, anemometer ini tentu asing bagi kita. Sedikit pengertian, anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh balai cuaca seperti BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kata anemometer berasal dari Yunani, yaitu anemos yang berarti angin. Nah, anemometer ini memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu yang pertama, anemometer bisa mengukur kecepatan angin. Lalu yang kedua, anemometer ini bisa memperkirakan cuaca. Lalu yang ketiga, anemometer ini bisa memperkirakan tinggi gelombang laut. Lalu yang keempat, anemometer ini bisa memperkirakan kecepatan dan arah arus. Lalu prinsip kerja dari anemometer ini adalah yang pertama, angin memberikan tekanan yang kuat pada mangkuk atau baling-baling anemometer. Lalu yang kedua, bagian cekung pada mangkuk akan berputar satu arah. 3. Poros yang berputar akan dihubungkan dengan sebuah dinamo kecil. Lalu yang keempat, bila baling-baling atau mangkuk berputar, maka terjadi arus listrik yang besarnya sebanding dengan kecepatan putaran. Lalu yang kelima, besarnya arus listrik dihubungkan dengan galvanometer yang telah ditera dengan satuan kecepatan dalam knots, meter per sekon, kilometer per jam, dan Beaufort. Nah, prinsip ini menurut saya seperti kincir angin, teman-teman. Bisa kita lihat kincir angin yang berupa mangkuk seperti ini. Apabila didorong oleh udara, maka dia akan berputar dan terus seperti itu, teman-teman. Lalu yang berikutnya, alat ukur berikutnya yaitu ada barometer.
Nah, barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Nah, jika tekanan udara yang terukur tinggi menunjukkan cuaca yang bersahabat, namun sebaliknya jika yang terukur tekanan rendah memungkinkan terjadi badai. Dengan adanya barometer ini, maka kegiatan penangkapan ikan di atas kapal dapat berjalan lebih aman karena kondisi cuaca dapat diketahui sedini mungkin. Barometer memiliki beberapa jenis, diantaranya barometer bejana laut, barometer aneroid, dan barograf. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tadi fungsi dari barometer ini dapat kita ketahui bahwa pelayaran di atas kapal bisa aman. Nah, hal ini dapat diketahui karena tekanan yang rendah mengatakan bahwa cuaca pada saat itu akan ekstrim atau membahayakan nelayan sekitar. Lalu yang selanjutnya ada psikrometer. Psikrometer merupakan perangkat untuk mengukur kelembaban relatif udara. Psikrometer mempunyai prinsip kerja yaitu dengan menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, lalu yang kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Pada termometer bola kering tabung, air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Nah, lanjut, hygrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Penggunaan hygrometer tidak hanya di bidang industri saja, namun seperti pelapisan atau coating aplikasi cat yang sensitif kelembaban udara dan titik cair. Kita bisa menemukan alat ini di berbagai tempat seperti sauna, inkubator, museum, dan lain sebagainya. Tidak heran bahwa hygrometer juga diletakkan di tempat penyimpanan alat-alat musik yang terbuat dari kayu seperti biola, cello, dan gitar agar alat musik tersebut terhindar dari serangan jamur akibat kelembaban udara yang terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ada alat ukur evaporimeter. Nah, evaporimeter ini tentu sangat asing. Evaporimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan dan waktu tertentu. Pada waktu tertentu, hasil pembacaannya sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan debu. Namun, fungsi dari evaporimeter ini sendiri yaitu untuk mengukur besar kecilnya curah hujan yang terjadi. Alat ini tidak dapat mencatat sendiri. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Lalu satuan dasar untuk alat evaporimeter ini adalah milimeter. Evaporimeter terdiri dari beberapa alat, diantaranya yaitu ada Hookout, steel wheel, cup counter anemometer, floating thermometer, serta penakar hujan jenis OBS. Nah, kita lanjut ke alat ukur selanjutnya yaitu ada aktinograf. Nah, alat ini merupakan alat meteorologi yang digunakan untuk pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total. Aktinograf ini termasuk alat pengukuran intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Aktinograf menggunakan dua buah logam bimetal sebagai sensor. Lalu logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari. Nah, prinsip kerja dari alat ukur ini sendiri adalah yaitu perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur. Kemudian bimetal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena akan menunjukkan angka 0. Kemudian jika terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan-lempengan tersebut, lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak sehingga logam
hitam tersebut lebih panjang dibandingkan dengan logam berwarna putih yang sifatnya kurang menyerap panas. Nah, aktinograf ini sendiri digunakan untuk pengukuran intensitas radiasi matahari. Nah, pernahkah saudara berpikir bahwa pada saat kita terkena sinar matahari, kita akan merasakan kulit kita terasa panas, lalu kita tidak bisa mengukur berapa sih radiasi matahari yang menyinari tubuh kita ini. Nah, untuk itu diperlukan alat aktinograf ini untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Nah, lanjut. Ini merupakan alat ukur yang terakhir, sangat unik teman-teman, yaitu Campbell Stokes. Nah, tentu asing bagi teman-teman, yaitu apa sih Campbell Stokes ini? Nah, Campbell Stokes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari. Nah, Campbell Stokes ini dinyatakan dalam satuan waktu, jam maupun bisa persen. Nah, secara sederhana Campbell Stokes ini terdapat bola kaca di atasnya, bola kaca. Nah, fungsi dari bola kaca tersebut yaitu mengumpulkan cahaya lalu difokuskan ke satu titik. Nah, prinsip kerja kaca itu bisa dikatakan seperti prinsip kerja lensa cembung. Nah, lalu pada Campbell Stokes ini terdapat 3 kertas pias yang digunakan. Nah, lalu kertas pias ini ada 3, yaitu kertas pias lurus, hanya lurus. Lalu yang kedua, kertas pias lengkung pendek. Lalu yang ketiga, kertas pias lengkung panjang. Nah, ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, pada kertas pias sendiri terdapat skala-skala yang berupa jam, skala yang. Nah, kertas pias ini digunakan sebagai indikator penentuan lama penyinaran matahari pada hari tersebut. Nah, prinsip kerja dari Campbell Stokes ini, pertama, cahaya yang menyinari bola pejal kaca tersebut dikumpulkan lalu difokuskan ke satu titik, lalu cahaya tersebut akan diarahkan kepada kertas pias yang telah disediakan. Nah, lama penyinaran matahari akan ditentukan pada kertas pias tersebut. Semakin panjang lubang yang diciptakan oleh panas matahari pada kertas pias, maka lama penyinaran matahari akan semakin besar lagi. Lalu kertas pias ini digunakan sesuai tanggal yang telah ditentukan. Nah, kenapa harus digunakan berbeda-beda tanggalnya? Nah, pernahkah saudara berpikir bahwa matahari itu bergerak lurus? Nah, pada saat itu kita harus menggunakan kertas pias yang lurus karena harus menyesuaikan dengan arah matahari. Lalu, pernahkah pada tanggal tertentu lagi ada pergerakan matahari yang seolah-olah melengkung seperti ini? Nah, itu kita perlu kertas pias yang melengkung agar menyesuaikan dengan arah matahari. Maka sesuai dengan kertas pias yang digunakan, maka hasil pengukuran yang digunakan juga akurat. Nah, mungkin telah kita bahas beberapa alat ukur yang kita pelajari pada semester 2 ini, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.